Halo, selamat pagi. Selamat datang di Legacy. Legacy merupakan sebuah komunitas orang-orang yang berjiwa muda, penuh semangat untuk belajar, bertumbuh di dalam setiap aspek kehidupan. Visi Legacy adalah memimpin 1000 pemimpin di tahun 2030. Misi Legacy adalah untuk memimpin banyak orang mempunyai hidup yang berkelimpahan. Pada kesempatan hari ini, kita akan sama-sama mendengarkan message yang luar biasa. Selamat belajar, selamat menghidupi, tetap semangat, and please welcome. Teman ya buat speakernya ya, karena menurut gue ini speaker keren banget, anak muda ya, lahiran tahun 90, which is seumuran semua kayak kita semua ya. Lahiran 90-an. Nah, lahir dari background dari keluarga pengusaha ya. Dan yang serunya lagi, waktu kemarin gue sempat telepon, ternyata ada satu yang menguatkan buat beberapa dari kita nih. Kenapa? Karena sempat bertahan di kelas 2 SMP alias SMP 4 tahun. Buat tanya lagi itu, bro, 4 tahun itu maksudnya gimana ya? Oh, ternyata pernah nggak naik kelas katanya. Wah, gila ya. Langsung menguatkan bahwa yang mungkin di bidang edukasi nggak terlalu beruntung ya, tapi bisa berhasil di bisnis prudensial. Nah, beliau ini tertarik dengan bisnis prudensial karena melihat percepatan income-nya. Join 2014 ya, 2015 jadi leader. Nah, sempat punya perasaan nggak pede, bisa nggak ya gua jadi leader. Nah, tapi hebatnya lagi, serunya lagi ya, waktu ketika di zaman masa pandemi, orang bilang, aduh kayaknya seru banget masa pandemi ini, banyak excuse sana-sini, tapi justru di masa pandemi, beliaulah mencetak leader di masa pandemi sampai sekarang. Nah, ada masa perubahan yang luar biasa banget. Nah, beliau ini mau sharing gimana seorang anak muda ini ya bisa berubah, yang tadinya orang yang nggak pede, yang biasa aja ngerasanya, tapi bisa punya perubahan signifikan. Nah, mau tahu teman-teman? Kalau mau tahu, yuk kita lihat Sunday Punch-nya. You know I want you. It's not a secret I try to hide. You know you want me. So don't keep saying our hands are tied. You claim it's not in the cards, and fate is pulling you miles away and out of reach from me. But you're here in my heart, so who can stop me if I decide that you're my destiny? What if we rewrite the stars? Say you were made to be mine. Nothing could keep us apart. You be the one I was meant to find. It's up to you and it's up to me. No one can say what we get to be. So why don't we rewrite the stars? Or maybe the world could be ours tonight. 'Cause I'm in the stars tonight. So watch me bring the fire, set the night light. Shoes on, get up in the morning, cup of milk, let's rock and roll. Kink out, kick the drum, rolling on like a rolling stone. Sing song when I'm walking home, jump up to the top of the brown. Ding dong, call me on my phone, nice tea and I'll get my ping pong. This is great, can't hit baseball, I'm ready. Life is sweet as honey, yeah, this beach chain like money. This stone all alone, I'm into that, I'm good to go. I'm diamond, you know I glow. Hey, so let's go. 'Cause I'm in the stars tonight. So watch me bring the fire, set the night light. Hey, shining
Oke teman-teman, mari kita unmute dan berikan sambutan yang luar biasa buat Yohanes Kristianto. Halo teman-teman semua. Hai, Halo. Duat. Halo, kedengeran nggak suaranya? Pertama nanya itu dulu deh. Dengeran aman kok. Kedengeran ya? Nggak usah dipegangin. Oke ya, masih ya? Aman. Oke? Aman. Oke. Oke, teman-teman. Pertama-tama, thank you buat Tuhan Yesus ya. Kita bisa ketemu sama-sama, padahal lagi banyak banget nih yang COVID lagi dan lain-lain. Tapi tadi juga denger ya, Ci Marina ya, lagi COVID ya. Semoga cepat sembuh, Ci. Ya, salam kenal semua teman-teman Legacy. Karena aku kebetulan lagi di kantor nih teman-teman. Karena hari ini emang kita ada acara besar nih dari GPS. Terus aku jadi ke ruangan ini, jadi ada Prudential-nya tuh di atasnya ya. Prudential banget ya. Oke teman-teman, semoga hari ini aku pengen sharing aja, bukan ngajarin teman-teman. Karena aku udah nekenin banget ke Arya kemarin yang telepon-teleponan bahwa aku mau kasih tahu bahwa ada loh orang-orang yang biasa-biasa aja. Kayak Edward juga nih, gue denger dari GPS, waktu dia sharing di GPS, mirip ya kita ya, pernah naik kelas ya sama-sama ya. Tapi bisa, teman-teman, masa depan itu nggak ditentukan sama masa lalu. Jadi semuanya tenang aja. Kita yang penting milih sesuatu yang emang kita mau. Ya, teman-teman. Oke, teman-teman, perkenalkan sekali lagi, saya Yohanes Kristianto, tadi sedikit Sunday Punch-nya. Semoga Sunday Punch itu menginspirasi, bukan untuk sombong-sombongan ya teman-teman, karena itu sebuah prestasi buat saya. Mungkin buat teman-teman ada yang mungkin berasa, biasa aja, gue juga bisa gitu ya. Tapi itu buat saya prestasi, karena benar-benar itu sebuah anugerah lah dari Tuhan gitu ya teman-teman. Oke, teman-teman semua di Legacy, semoga hari ini yang datang nih ada, wow rame ya, ada 60 orang nih. 60 orang ini semoga benar-benar bisa dapetin sesuatu. Saya mohon sedikit aja, sedikit selalu saya sharing ke teman-teman. Kalau teman-teman udah hadir, kasih waktunya ya, benar-benar ya teman-teman ya. Kalau bisa jangan sambil ngapa-ngapain dulu. Karena momen-momen ini yang mungkin membuat teman-teman tuh klik, teman-teman dapat sesuatu, sehingga bisnis teman-teman tuh berkembang dengan luar biasa. Jadi bukan karena pembicaranya, tapi karena teman-teman kasih waktu ke diri teman-teman untuk benar-benar ngedengerin. Ya, untuk benar-benar ngeresapin apa yang teman-teman dapat dan teman-teman praktekin. Itu yang akan merubah teman-teman. Ya, jadi bukan karena pembicaranya, bukan karena siapa yang bicara, tapi karena teman-teman kasih waktu. Ya, jadi kasih waktu ya benar-benar teman-teman udah dengerin paling ini 1,5 jam gitu ya. Kita benar-benar kasih waktu buat diri kita untuk dapetin sesuatu untuk bisnis kita. Oke, kalau gitu langsung aja aku mau masuk ke materi ya. Nanti kita di belakang boleh tanya jawab ya. Oke, ini teman-teman biasa ya, nama saya dan di bawahnya itu ada Instagram. Karena sekarang kita kan kalau nggak prospecting kita harus branding. Nah, salah satu branding itu saya pakai sama tim itu di Instagram. Jadi teman-teman boleh ya, nanti follow saya atau istri saya itu ada Septiani sama Gabriel Lili. Bukan istrinya 2 ya teman-teman. Bukan. Istrinya 1 ya. Tapi dia pakai 2 account, satu yang buat Prudential khusus gitu ya. Boleh di follow. Oke, next. Oke, sedikit saja tentang background-nya. Ini background-nya Yohanes Kristianto. Yohanes itu lahir 22 Januari 90 di Jakarta. Anak pertama dari 3 bersaudara, ya, dan cowok semua. Background keluarga itu pengusaha, teman-teman. Dan sempat jadi konsultan pajak nih, 1,5 tahun. Jadi di bidang keuangan. Kebetulan istri juga di bidang keuangan. Tadi kalau lihat, dia di auditor, di PwC, gitu ya. Nah, pengen tanya dong sama teman-teman, siapa yang di sini mungkin background-nya atau hari ini masih di bidang keuangan, boleh tahu nggak? Biar saya tahu nih. Alur pikirannya soalnya mirip biasanya. Ada nggak yang background-nya atau sekarang masih di bidang keuangan, bukan asuransi maksudnya? Misalnya di konsultan pajak, atau di auditor, atau di finance, atau apa gitu. Mau tahu dong? Oh, ada ya? Revin, oke. Artinya yang lain pebisnis nih banyakan biasanya ya. Oke, keren. Ada lagi nih ya. Oke, teman-teman itu background saya dan ini achievement dari Prudential. Ini bukan untuk kebanggaan tapi untuk ngingetin saya nih bahwa kalau saya udah sampai di posisi ini jangan sampai di tahun depannya saya nggak capai lagi ya teman-teman ya. Jadi saya pampang di sini biar ngingetin saya. Tapi yang saya mau ceritain lebih ke gagalnya saya ya teman-teman ya. Jadi kalau dibilang orang sukses itu pasti garis pertumbuhannya linear, pasti naik terus. Nggak kayak gitu teman-teman. Bisnis kayak gitu biasanya sebentaran hancur. Biasanya
program atau garis kenaikan itu pasti ada naik turunnya, dan saya sempat banyak gagalnya teman-teman. Kalau di bidang sekolah gitu ya, SMP 4 tahun gitu ya, itu kebanggaan buat saya karena bisa akhirnya di SMA-nya juara 10 besar, di kuliahnya saya jadi cum laude gitu ya, karena SMP 4 tahun. Ya, jadi SMP-nya 4 tahun jadi berubah semuanya. Terus habis itu gagal promosi SUM, teman-teman. Jadi dulu jenjang karir UM, SUM, agent UM, SUM, AM. Nah, sempat gagal tuh di SUM ya, teman-teman ya. Jadi nggak linear seperti itu. Kalau linear lebih bagus ya, teman-teman ya. Terus sempat juga gagal promosi AD. Jadi orang ini tuh bukan orang yang langsung sukses terus, tapi banyak juga gagalnya, teman-teman. Tapi itu nggak menentukan masa depannya kita ya, teman-teman ya. Kita kemana itu bukan ditentukan oleh hari ini, tapi pilihan kita hari ini yang akan nentuin. Makanya tadi saya minta tolong teman-teman kasih satu pilihan bahwa kasih waktu buat hari ini. Oke, next. Background-nya dikit aja, jangan lama-lama. Ini sedikit lagi. Kenapa sih saya cerita background? Karena saya mau kasih tahu bahwa siapa tahu ada yang mirip dan kita punya kesamaan, itu yang membuat kita, oh dia bisa, gue juga pasti bisa. Atau, oh dia kan lebih jelek dari gua nih, SMP aja 4 tahun, pasti gua harusnya bisa lebih dari dia, gitu ya. Background tujuannya itu, dan juga nanti tujuannya teman-teman bisa pakai buat ngerekrut. Oh, teman-teman, oh dia background-nya ini, sehingga saya bisa pakai ceritanya dia buat ngerekrut yang mirip. Ya, teman-teman ya. Jadi sedikit pasti harus diceritain. Nah, saya anak pertama dari 3 bersaudara, tapi kalau diomongin posisi secara power, saya paling kayak anak terakhir, teman-teman. Karena badan paling kecil, dan juga di keluarga dari 3 bersaudara yang lain tuh pinter-pinter. Semua dari SD itu 10 besar. Saya sempat 3 besar, tapi dari belakang gitu ya. Dan sampai nggak naik kelas gitu. Nah, keluarga pengusaha. Kenapa pengusaha? Karena papa itu lulusan SMA, kuliah nggak beres gitu ya. Kalau mama cuman SD, anak zaman dulu banget yang anaknya banyak, kalau cewek nggak sekolah gitu. Sampai SD doang, habis itu disuruh belajar menjahit. Tapi dari situlah, jadi dari masa lalu yang seperti itu, dia bisa membangun bisnis, teman-teman. Dari jualan panci, CD bajakan, kantin makanan, sampai terakhir tuh kita punya rental mobil, itu mobilnya mirip kayak trek ya, tapi belum sebanyak trek, mungkin sekarang sekitar aset mobil-mobil atau motornya plus minus itu 600-an, kita sewain ke perusahaan-perusahaan gitu ya, teman-teman ya. Dari anak SMA dan SD, mama, dua-duanya kerja, berusaha, dua-duanya benar-benar usaha, dan juga ibu rumah tangga kalau mama. Dan mereka aku lihat banget perjuangannya sampai bisa di tahap yang luar biasa, gitu ya. Nah, terus kalau aku sendiri itu dulu orangnya males. Sampai sekarang sebenarnya kalau dibilang udah rajin belum? Sebenarnya pengennya males, tapi memilih untuk rajin karena itu lebih bermanfaat buat masa depan keluarga aku. Jadi aku pilih untuk, padahal pemalas nih, tapi bisa kok kita pilih untuk kita jadi yang bukan kita, gitu ya. Idealis banget, pengennya jalannya lurus, pengennya nggak belok-belok. Jadi kalau ditanya temen, kenapa lu bisa bilang idealis gitu ya? Dari dulu, contoh, aku diajakin nih, anak muda gitu ya, diajakin clubbing. Dulu diajarin sama mami papi. Kalau diajak clubbing, bilang ke temennya, ajak mami papi aku boleh nggak? Aku lakuin itu loh teman-teman. Jadi sampai hari ini aku nggak pernah clubbing, teman-teman. Ya, karena setiap kali diajak aku bilang, boleh nggak ajak mami papi gua gitu ya. Idealis banget kan, jalan yang lurus, prinsip yaitu dilakuin gitu. Akhirnya nggak diajak-ajak, teman-teman ya, idealisnya seperti itu. Jadi idealis banget, tapi itu yang membuat aku join sama Prudential. Karena idealis aku nggak mau tuh, karena orang tua tahu jadi pengusaha, aku juga lihat ada yang namanya harus, nah ini sama kita ya, sama ya. Nah itu kesamaan ini yang membuat kita nanti jadi lebih baik ya hubungannya. Nah dulu juga orang tua tuh kasih tahu, oke lu kerja 2 tahun terus jadi pebisnis ya. Tapi aku lihat jalannya bisnis itu kalau kita mau sukses kayaknya kita harus sikut kiri sikut kanan. Terus aku lihat juga, contoh mau ngambil tender nih dari yang sebelumnya, kita harus deketin orangnya, kita harus entertain dia. Kadang-kadang entertain-nya bentuknya duit atau yang sesuatu yang dia inginkan gitu ya. Bukan yang sebenarnya harusnya kita lakukan. Jadi aku ngelihat, oke, aku mau jadi pebisnis, tapi nggak mau yang kayak gitu. Akhirnya bertemu dengan Prudential. Karena Prudential itu nggak kayak gitu. Entertain ya entertain yang bener, yang ngobrol, makan gitu ya, kasih value kita. Terus habis itu kita nggak usah sikut kiri sikut kanan, malah ngebantu kayak aku sekarang atau Edward kemarin juga datang ke GPS itu ngebantuin GPS, kita gantian. Jadi kayaknya ini
bener banget bisnisnya gitu. Dan kalau bener biasanya jangka panjangnya juga kita nikmatin. Kalau yang jalan-jalannya abu-abu, mungkin ada hasilnya, tapi kadang-kadang nggak bisa kita nikmatin gitu ya teman-teman ya. Jadi itu kenapa aku pilih Prudential dan happy banget. Sayang banget sama orang tua. Jadi kalau teman-teman lihat, goal pertama aku adalah nikah, biaya sendiri. Kenapa kayak gitu? Karena orang tua waktu itu nggak pernah minta apapun, tapi pulang dari GPS langsung kawin. Oke, nah jadi abis dari situ orang tua nggak pernah minta apapun, mereka berkecukupan hidupnya. Tapi waktu itu orang tua ada mamah ngomong, anak mami banget. Mami ngomong, kalau nikah di tempat yang kayak gini ya. Nah waktu itu langsung tuh, aku benar-benar langsung, oke, tempat yang kayak gini. Jadi itu goal aku. Dan juga waktu itu ya keduanya setelah itu ya menikah, biaya sendiri, habis itu kan nyenengin pasangan, habis itu pengen bawa orang tua jalan-jalan, puji Tuhan banget bisa bawa orang tua jalan-jalan ke UK, kita keliling UK gitu ya, ke Edinburgh, ke London, beberapa kota lainnya. Terus juga istri tadinya, karena kita udah punya anak kembar, langsung lahir setelah 2 bulan nikah, bukan langsung lahir, sorry, langsung punya anak setelah 2 bulan nikah, langsung isi gitu ya. Jadi harus pisah perginya. Jadi istri bawa ke Cina karena ada pesan emosinya waktu itu mamahnya istri dibilangin, yuk ke Eropa juga biar sama gitu kan, atau ke London atau kemana gitu biar sama. Tapi mama bilang, aduh jangan deh, gue naik pesawat aja jarang, nggak pernah hampir gitu ya. Jadi kalau lama-lama yang panjang gitu nggak deh. Dan mama juga sering dulu tuh diomongin, kalau orang Cina nggak pernah ke Cina, katanya bukan orang Cina gitu ya. Itu ngomongnya sambil hampir air matanya netes, teman-teman. Jadi goalnya orang tua itu jadi sesuatu yang wow, itu harus kita wujudin sama-sama gitu ya. Jadi akhirnya istri bawa ke Cina, aku bawa ke London gitu ya. Oke, terus ranking 10 besar setelah berjalannya waktu SMA mulai ngerti lah kenapa sih harus belajar, kenapa sih aku mau belajar. Akhirnya masuk 10 besar dan kuliah juga karena ngerti, punya pengertian itu, akhirnya aku memilih untuk biarpun aku masih berasa aku bodoh, masih berasa aku ini banyak kekurangan, tapi aku berusaha lebih besar gitu ya, sehingga bisa lulus dengan IPK 378. Dan jadi konsultan pajak 1,5 tahun, itu juga sebuah prestasi menurut aku karena tadinya udah nyaman, tadinya udah enak, tapi gara-gara ngelihat, oh iya ya, harus butuh duit ya, buat nikah, buat wujudin goal, ya udahlah pindah ke tempat yang bisa memberikan impian itu gitu ya. Jadi benar-benar waktu itu memutuskan langsung full time di Prudential di September 2014. Gitu teman-teman, itu background-nya. Next. Oke, sekarang kita masuk ke materinya ya, teman-teman. Saya mau nanya nih, ini pertanyaan yang dari dulu semua orang tanyain gitu ya, tapi kadang-kadang pilihan kita itu, tapi kadang-kadang bukan sebenarnya itu. Mau nanya dong ke teman-teman semua, boleh nggak reaksinya ya? Menurut teman-teman, pentingan proses atau result? Lebih penting proses atau result? Proses. Ini yang sebenarnya ya, jangan yang idealnya, teman-teman. Jangan yang idealnya, tapi yang sebenarnya menurut teman-teman. Sebenarnya result. Oke ya, secara idealnya proses ya teman-teman ya, selalu dibilangin proses, tapi secara pinginnya pengen dapetin hasil, pengen lihat ininya, aduh kok gue udah jalanin kayak gini, kok nggak ada hasilnya, gitu ya. Sehingga, oke ya, semua orang, gimana juga orang lihatnya hasilnya gitu ya. Jadi, dua-duanya penting menurut aku. Tapi kita harus tahu kita posisinya lagi di mana, gitu ya. Kalau kita udah di posisi contoh, kalau kita ngomongin ini udah jadi leader, kita masih diproses nggak? Masih. Tapi kita harus menunjukkan result-nya juga, gitu ya. Tapi kalau sesuatu yang baru ya kita harus tahu posisinya kita di mana, sehingga kita harus fokusnya kemana dulu. Kalau baru ya fokusnya ke prosesnya dulu. Proses itu perkembangan. Result itu hasilnya, misalnya yang tadi dapat Star Club atau dapat jalan-jalan atau dapat apa aja gitu ya, dapat beli mobil, beli rumah dan lain-lain. Jangan agent langsung mikirnya, oke, punya goal ke sana boleh, tapi ingat prosesnya kayak gimana, itu yang harus kita hargai sehingga kita akan capai result. Oke, sehingga ujung-ujungnya banyak orang nih karena result-nya itu nggak sebagus itu, banyak orang yang ngomong, pasrah aja deh sama Tuhan, pasrahin aja deh sama Tuhan. Ya, aku setuju banget dengan kata-kata ini, tapi kalau porsinya kita sudah melakukan yang terbaik.
Tapi jangan sampai kita belum melakukan apa-apa, tapi udah ngomong, pasrahin aja sama Tuhan. Itu artinya kayak kita tuh menuntut Tuhan harusnya kasih yang terbaik, tapi kita nggak harus ngapa-ngapain. Ya teman-teman, ini juga salah satu mindset yang aku punya. Kita boleh ngomong, gue udah pasrahin ke Tuhan, kalau kita udah lakuin yang terbaik. Ya teman-teman, artinya balik lagi, result itu milik Tuhan, nanti Tuhan yang kasih. Berkat itu dari Tuhan, tapi proses itu kita yang harus kendaliin, kita yang harus kontrol. Kita bisa mengontrol proses, kita nggak bisa ngontrol result. Ya, kita cuma bisa mempengaruhi dengan kayak gimana, bisa dapetin apa harusnya, gitu ya. Tapi yang kita kendalin adalah prosesnya. Jadi pasrah sama Tuhan boleh nggak? Boleh banget. Kalau kita udah lakuin tugasnya kita. Oke, nah sekarang karena banyak kan tadi lebih banyak proses, aku ceritain prosesnya ya. Karena kalau resultnya ya udahlah gitu, udah banyak dan bahkan banyak yang lebih hebat jauh gitu dari Yohanes Kristianto. Tapi Yohanes pun udah luar biasa hebat gitu ya buat Yohanes sendiri. Kita lihat prosesnya, next. Ini prosesnya teman-teman. Jadi awal join tadi September 2014 langsung full time karena tadi ngelihat bahwa aku harus wujudin impian yang bentuknya butuh duit, nikah butuh duit, terus mau bawa orang tua jalan-jalan butuh duit gitu ya. Terus abis join gimana? Langsung enak gak? Langsung gampang gak? Aku awal join ya, kenapa sih langsung full time? Karena berasa gini, rekening tuh in one dulu sharingnya. Langsung berasa, ini bagus banget. Bagus pakai banget, teman-teman. Begitu aku mikir, ini kalau gua sharing ke orang-orang, semua pasti beli. Mikirnya gitu loh, teman-teman. Ya. Tapi setelah dijalanin, katanya kalau ketemu 10 harusnya closing 1 gitu ya. Setelah aku jalanin, ternyata nggak segampang itu. Gagal, ketemu 10 orang ketemu nggak? Ketemu. Aku bisa kontrol itunya. Gimana caranya bisa ketemu orang. Entah itu orang kenal atau nggak kenal. Dulu sampai segitunya. Gitu ya. Pokoknya satu hari ketemu 3 orang. Harus. Kalau nggak, ya udah belum kerja namanya. Hari itu belum kerja. Atau paling nggak, misalnya satu hari bikin janji sampai hari Selasa sampai, waktu dulu selalu bikin janji hari Senin. Selasa sampai Jumat udah ada janji semua. Gitu. Biasanya kayak gitu. Satu hari bikin itu atau ketemu 3 orang. Kalau tiba-tiba dibatalin dan lain-lain, ya udah. Kadang-kadang full call, kadang-kadang ya udah cari teman daerah situ, bilangnya lagi di daerah situ dan lain-lain. Gitu ya. Pokoknya itu bisa kita kontrol. Tapi hasilnya gimana? Hasilnya ketemu 10 orang, nggak ada satupun yang closing. Oke, 3 bulan pertama lakuin itu, tapi nasabah cuman keluarga. Itu pun karena orang tua kan anak mami banget. Setiap pulang mami nanya, gimana yo? Ada closing nggak? Dulu orang tua nggak dukung, sampai satu titik aku bilang, kasih aku waktu, aku mau buktiin ini, dan akhirnya dikasih. Dan waktu itu ya dikontrol dong. Gimana hasilnya? Ada nggak? Ada yang closing nggak? Ada yang ini nggak? Belum. Selalu dengan muka senyum dan bilang, belum. Bukan enggak, tapi belum. Ya, karena diajarin di sistem gitu ya, langsung. Aku benar-benar orang yang tahu aku ini nggak pinter, nggak bagus-bagus banget, sehingga aku ngelakuin apa yang udah dilakuin orang-orang yang lebih dulu dari aku. Gitu. Jadi nggak usah cari jalan sendiri, tapi aku dulu lakuin dulu sambil aku improve. Gitu ya. 3 bulan pertama, akhirnya mama, ya udah deh masukin nih adik lu. Ya udah deh masukin 3 orang pertama itu adik 2 sama mama 1. Ya, sama mama ya, sama ya. Oke. Itu jangan dibikin, ini kok gue di pressure banget ya sama orang tua gue. Orang tua mau yang terbaik, dia mau tahu kondisi kita tuh sampai mana. Apalagi kita bilang, kita mau kasih waktu, kita mau seriusin ini. Jadi jangan baper ya kalau digituin sama orang terdekat. Tujuan dia baik kok. Ya. Nah, terus akhirnya, tapi itu terbukti nggak akhirnya? Terbukti. Market survei ke 200 orang. Aku dulu pakai kertas di bundle 50-50, jadi ada 4 buku di 6 bulan pertama tuh habis. Ya, pokoknya ketemu 3 gitu ya setiap harinya. Nah, market survei ke 200 orang. Kalau ngomongin 1:10, ayo teman-teman, harusnya closing-nya berapa kalau 1:10 kalau 200 orang? 1:10 rasio katanya. Harusnya 20 kan? Ini 30 loh teman-teman. Boleh tepuk tangan ya? Boleh tepuk tangan. Jadi
Nggak bisa teman-teman, 1:10 itu ketemu 10 pasti 1 tidak bisa. Tapi kalau ketemu 100 pasti ada 10. Dengan cara yang benar ya. Dan ketemu 200 bisa jadi 30. Ya, harusnya kan 20. Kita harusnya protes dong. Kalau di atas kita protes, kok gue udah ketemu 10 cuman 1. Kalau yang ini udah ketemu 200 closing 30, harusnya protes dong. Harusnya kan 20 ya, kenapa 30? Nah, karena skill kita diasah, teman-teman. Karena ini bukan sesuatu yang bentuknya langsung bisa, tapi butuh jam terbang. Oke, teman-teman, jadi lakuin repetition. Ya, repetition teman-teman akan mampu melakukan apa yang teman-teman mau. Biarpun awalnya nggak bisa. Jadi aku cuma percaya satu hal, mungkin ini salah satu kelebihan aku ya. Aku cuma percaya satu hal, tidak ada yang nggak bisa. Cuman mau atau tidak. Itu aku pakai sampai di kehidupan gitu ya. Pakai banget tuh. Nah, dari situ akhirnya Oke. Nah, terus 2015 gimana? 2015 puji Tuhan nih teman-teman ya. Setelah perjalanan, jadi 6 bulan itu ngebuktiin bisa closing 30, dapatlah Aum Lombok Bali. Jadi yang kemarin ke Bali aku ngerasain banget tuh, happy banget ya. Jalan-jalan sama Prudential ya. Terus capai Elite Rookie Club Bangkok itu juga di 2015 karena benar-benar setelah kita jalanin repetition, skill-nya kita pasti dapat. Tapi jangan repetition-nya itu dalam waktu yang lama. Makanya dalam waktu 6 bulan waktu itu aku bilang ke mama, ya udah aku lakuin benar-benar 6 bulan seperti yang seharusnya kita lakuin. Gitu teman-teman. Ya. Terus puji Tuhan bisa dapat Elite Star Club London di bulan Juni, teman-teman. Tapi ngomongin anak muda ya, jadi nanti ada kegagalannya juga 2015. Promosiin satu leader dengan Star Club Amsterdam. Jadi awal join tuh susah, setelah 3 bulan mulai dapat polanya, mulai bisa gitu ya. Setelah itu kayaknya gampang banget. Habis itu karena ini orang dulu bilang, ini bisnis kayak sepeda, kalau lu nggak goes lagi, lu akan jatuh. Nah, di 2015 karena banyak ditepuk tanganin orang, dulu disuruh berdiri, siapa yang udah capai gitu ya, aku happy banget tuh berdiri gitu ya, ditepuk tanganin berasa udah hebat banget. Next, boleh. Setelah itu sebenarnya bilang kan, sayang banget sama mama, mau bawa mama juga ke London, ya, tapi gagal loh teman-teman. Bayangin, kalau single ke double itu kan bedanya dikit sebenarnya, nggak beda 2 kalinya, enggak, bedanya dikit. Dulu apalagi ya. Jadi harusnya bisa orang capainya di Juni kok. Tapi gara-gara kitanya memutuskan keputusan kita, udahlah gue santai dulu, gue udah dapet ini kok. Ya, akhirnya itu sepeda jatuh, teman-teman. Jatuhnya di mana? Di 2016, teman-teman. Jadi 2016 itu karena udah berasa duit juga masuk terus dari Prudential dan banyakan bulanan. Jadi bener-bener kayak stabil banget gitu komisinya. Sekitar 18 jutaan udah dapet tuh di 2015 waktu itu umur masih 25 tahun. Euforia banget. Habis itu ya berasanya pokoknya duit seperti jenggot katanya dicukur ada lagi. Padahal nggak kayak gitu ya. Ini 2 tahun dan kita itu 2 tahun sebenarnya harusnya dipersiapin untuk bangun tim. Gitu ya. Karena bangun tim itu nggak secepat jualan. Ya. Nah, 2016 itu akhirnya gimana? Capai masih Bangkok, tapi gagalnya banyak. Karena waktu itu promosi dan punya spouse seperti kumis. Itu jangan dipercaya ya teman-teman ya. Boleh dipercaya kalau kita udah punya AD-nya tuh, misalnya kita punya 20 AD direct yang minimal 2 miliar misalnya kayak gitu. Ya seperti kumis itu ya. Tapi kalau masih penjualan, aduh jangan ya teman-teman ya. Oke, ya. Aum Lombok Bali nggak capai, dispose nggak capai, waktu itu masih pacar ya. Terus Star Club juga nggak capai, promosi SUM juga gagal. Bahkan tim yang promosi UM dan Star Club waktu itu emang sih dia closingin keluarga besar sama bos di kantornya aja udah Star Club gitu. Jadi secepat itu promosi dan Star Club, tapi setelah itu nggak bisa bertahan gitu teman-teman. Dan akunya juga sebagai leader nggak bisa mempertahankan dia gitu. Jadi gagal nih 2016 ya teman-teman. 2017 punya pemikiran sampai bangun tim itu susah sehingga ya udah jualan aja. Sempat punya pemikiran itu, percaya sama ya udah inilah jalan gue jualan aja. Padahal dua-duanya harus kita lakuin. Memang jualan mungkin lebih mudah setelah kita jalanin, tapi sempat susah kan?
Artinya kalau rekrut susah, akan mudah nanti di depan. Ya, penting banget nih teman-teman ya. Kadang-kadang kita milih yang gampang, itu zona nyaman. Kita bilang ke orang yang kita rekrut, lu jangan zona nyaman, lu harus berusaha. Tapi kita sendiri di Prudential kadang-kadang terjebak dengan zona nyaman. Oke. Nah, 2017 promosi AAD tengah tahun, kejar dari jualan, dapat Star Club, gagal double Star Club, padahal waktu itu mau bawa istri, ya, tapi gagal. Gagal promosi AD, udah kan waktu itu perubahan ya jenjang karir. Mau udah AD tengah tahun, mau ngejar yang AD di akhir tahun, tapi nggak capai. Itu sama kayak tahun ini 900 di awal. 2018 juga ya capai Star Club. Capai Star Club-nya dari mana? Jualan juga. Leadernya juga dari jualan sebenarnya, gitu ya. MOLC-nya juga dari jualan, tapi punya tim yang ya rekrut ada doang kayak gitu. Nggak promosi AD akhirnya di 2018. Tidak punya leader dalam tim gitu ya. Tambah minder lagi. Ya, 2019 masih sama, teman-teman. Sampai satu titik aku promosi AD tengah tahunnya dari mana? Ada di tim yang agent yang cukup oke gitu ya, dan aku kejar banget tengah tahun. Akhirnya promosiin satu AAD juga di akhir tahun. Dan NYLC waktu itu punya tim dengan mulai punya mindset yang benar tentang bangun tim. 2019. Jadi perjalanan yang tadinya ya memang kayak gini, menurut aku emang kayak gini yang aku pilih gitu ya, karena pilihan aku, itu juga bisa kita rubah kok ke depannya. Nah, sampai 2019 ini akhirnya punya mindset itu kenapa? Karena nanti diceritain di belakang. Oke, next. Ya, next nanti ada skemanya harusnya. Lagi. Oke. Ya. Nah, ini buat aku proses tuh apa jadinya? Proses itu sebenarnya adalah teori yang udah dikasih sama teori yang udah dijalanin sama orang-orang yang lebih dulu dari kita, mungkin leader kita. Ya, teori itu kita pelajarin, terus harus kita sesuaiin. Dan udah disesuaiin nih, udah bagus nih, nggak bakal jadi bagus kalau nggak dicoba. Dan kalau dicoba itu emang bisa sukses dan gagal. Tapi fokuslah kalau gagal, coba lagi, naik ke atas lagi. Tapi kalau udah sukses, ingat, tujuannya kita diproses adalah untuk kita kasih ke tim. Tujuannya kita diproses adalah kita bikin sistem, kita bikin pola, kita bikin karena bisnis ini tuh nggak ada guidance yang jelasnya mungkin gitu ya. Tapi setelah kita jalanin, ini cara kita boleh kasih ke tim. Tim juga belum tentu 100% bisa lakuin itu dan sukses, tapi dia akan sesuaikan. Ya teman-teman, jadi teori yang dikasih ke teman-teman, mungkin di sini ada yang agent, gitu ya, udah diajarin sama leadernya, pakai. Jangan, boleh nggak? Boleh, tapi kalau bisa udah dikasih, pakai dulu. Habis itu sesuaiin, kasih tahu kenapa nggak cocoknya, ngobrol sama leadernya. Jadi nanti benar-benar disesuaiin, habis itu dicoba. Setelah dicoba, cobanya juga bukan 2-3 kali, tapi berulang kali, di-repeat terus. Sampai akhirnya kita dapat. Kita sukses, ingat, ini akan kita bawa sebagai modal buat tim kita nanti. Jadi enak dari proses. Kalau kalian mau bangun tim, kalau gue mau bangun tim, gue harus diproses. Dan kalau proses itu udah jadi di gue akan bisa bawain ke tim gue, dan itu akan bisa buat mereka lebih mudah dari kita sebelumnya. Kan bisnis harus lebih gampang terus, ke depan harus lebih besar terus. Caranya gimana? Aplikasiin itu di kita. Ya. Jadi mahal banget loh teori yang udah dikasih ke kalian semua. Jangan disia-siain ya leader kalian ya. Setuju ya leader ya? Udah mahal banget tuh pelajaran-pelajarannya, pengalaman-pengalamannya itu udah mahal banget. Jadi langsung dilakuin ya. Dilakuin beneran. Pasti kalian bisa disesuaiin aja. Oke, next. Oke ya. Oke, akhirnya 2019 tadi sampai 2019 kan. Nanya lagi nih. Ini leader di 2020. Jadi puji Tuhan 2019 bisa. Itu aku yang promosiin nggak? Sebenarnya kayaknya ya dipaksa lah 2019 gitu ya. Untuk satu orang itu promosi. 2020 benar-benar mulai bisa ada 2 leader baru gitu ya. Nah ini kenapa? Aku nanya lagi balik. Kenapa sih harus rekrut? Ya teman-teman mungkin
bisa jawab nggak, kenapa sih harus rekrut menurut teman-teman? Kalau dari aku sendiri ya, kenapa sih harus rekrut? Karena aku mau berbisnis, itu jawabannya. Kalau dari aku. Kalau aku bilang bisnis asuransi, kita harus ngomongin networking, kita harus ngomongin tim, kita harus ngomongin cabang, atau orang ngomong franchise atau MLM atau apapun itu. Karena kalau ngomongin bisnis, nggak bisa kita sendirian. Kalau sendirian namanya self-employed. Ya, jadi kenapa kita harus merekrut? Karena kita mau berbisnis, ya teman-teman ya. Dan bisnis itu yang nggak ada, aku selalu bilang, kalau kita ngomongin bisnis, itu sama dengan kita berkarya. Tapi kalau kita ngomongin self-employed, entah itu jualan atau apa, itu kita sama dengan kerja. Jadi kalau kerja, ada titiknya, nanti kita akan finish. Ada waktunya, kita nggak bisa kerja lagi. Tapi kalau berkarya, apa yang kita lakuin sekarang, hasilnya kita nikmatin sampai nanti suatu hari ke depan, waktu tua atau apapun, hasil karya kita bisa kita nikmatin terus-terusan. Jadi benar-benar berkarya. Kenapa sih rekrut? Kita lagi berkarya. Ya, teman-teman. Boleh next. Oke. Rekrut itu akhir-akhirnya, iya semua orang mau rekrut. Ini juga yang aku lakuin ya, teman-teman ya. Bukan ngomongin, wah teman-teman pasti salah, aku yang benar. Enggak. Aku juga banyak banget melakukan kesalahan. Sampai sekarang pun masih. Gitu ya. Apalagi ini bisnis manusia gitu ya. Jadi mungkin pola yang kita anggap benar belum tentu benar juga, tapi ya, makanya tadi harus diperbaiki terus. Ya, ada 2 cara rekrut agent. Aku kasih analogi boleh ya. Yang pertama, itu bangun rumah di atas pasir. Ya, jadi benar-benar kita itu kayak bangun rumahnya di atas pasir ya sebentaran runtuh lagi. Kayak gimana sih caranya? Contoh. Misalnya teman-teman aku nanya dulu nih. Misalnya, ada orang lumpuh sejak lahir. Oke, lumpuh sejak lahir, dia udah besar, dia biasa kerjanya minta-minta. Terbiasa kerjanya minta-minta. Terus ada mujizat, gitu ya. Dia dapat mujizat dari seorang yang bisa menyembuhkan dia, dan dia bisa berdiri. Oke, pertanyaannya, kalau teman-teman yang jadi orang lumpuh itu, apakah teman-teman senang? Dia tadinya nggak bisa, lumpuh dari lahir, tiba-tiba dikasih mujizat, ada orang yang kasih mujizat, gitu ya. Kira-kira menurut teman-teman senang nggak? Dia bisa berdiri. Halo, halo? Harusnya senang ya? Masih jelas. Senang. Oke. Harusnya senang. Of course, ya. Oke. Coba kita lanjutin ceritanya. Tapi karena dia biasa minta-minta, pekerjaan dia minta-minta, dia dikasih duit sama orang. Karena dia lumpuh. Sekarang dia sudah berdiri. Kira-kira orang masih kasih duit nggak buat dia? Enggak ya. Setelah dia bisa berdiri, dia nggak dapat duit, mau kerja juga dia nggak punya skill. Kira-kira dia seneng nggak waktu dia dapat mujizat dia bisa berdiri? Bayangin ya kondisinya ya. Udah berdiri, nggak ada yang kasihan lagi, pekerjaannya hilang, dia biasa minta-minta. Sekarang dia harus cari kerja dan dia nggak diterima di beberapa pekerjaan. Terus dia mikir apa kira-kira? Enggak ya. Mungkin ceritanya akan senang sementara. Tapi tiba-tiba dia akan mau lumpuh lagi. Sama kayak kita merekrut, teman-teman. Dulu aku lakuin ini, teman-teman. Sama kayak kita merekrut. Jadi kalau kita ngomongin kita merekrut, kita kasih tahu yang kayak orang lumpuh jadi berdiri. Kita cuma kasih tahu tuh, wah ide bagus banget dan lain-lain. Tapi kita nggak kasih tahu setelah lu berdiri, lu harus bisa ngalahin diri lu, yaitu lu biasa minta-minta. Lu harus belajar kerja. Lu harus berusaha cari skill lu untuk memenuhi kebutuhan hidup lu. Dan lain-lain. Itu cara yang pertama.
Ya, analoginya dapat ya teman-teman ya. Makanya banyak banget yang terekrut dan pergi, terekrut dan pergi. Karena kita kayak kasih orang tuh mujizat. Tapi habis itu dia nggak menikmati mujizat itu. Karena dia nggak tahu proses. Ya. Nah, yang kedua, orang kedua, ini saya pernah lakuin. Yang kedua pun saya juga lagi belajar ngelakuin. Karena yang pertama ini tetap harus kita kasih tahu. Enaknya harus tetap kita kasih tahu. Tapi jangan lupa, ada di proses tertentu, kita harus kasih tahu juga. Kenapa sih mungkin lu akan lebih sulit di awal dan lain-lain. Ceritanya kayak gimana? Ceritanya 3 anak babi. Ya, ada serigala yang tiup, yang dia bisa napas, terus dia tiup. Ingat ya, teman-teman pernah kecil, pernah diceritain itu nggak? Ada 3 babi, terus ada serigala yang niup rumahnya, akhirnya roboh semua. Aku cerita cepet aja ya. Jadi babi pertama, dia bangun rumah dari gubuk gitu ya, dari jerami. Dari jerami, dia bentaran karena panas, dia bilang, ah gue bangun dari jerami dan gue bisa pakai uang sisanya, karena mereka dapat uang yang sama bertiga. Akhirnya jadi nggak jadi, dan dia menikmati sebentar. Dia berteduh, aduh gue nggak kepanasan lagi. Dia lihat kakaknya yang kedua. Kakaknya itu bangun dari kayu-kayu. Wah dia udah jadi, dia kok belum jadi. Aduh belum jadi lu. Mendingan kayak gue tuh jerami, beres cepet. Gue nggak kepanasan lagi. Ah bentar lagi juga jadi. Kayak dia bangun dari kayu. Habis itu ya udah dari kayu itu dia benar-benar bangun rumah dan dia nikmatin juga. Nah babi yang ketiga gimana? Babi yang ketiga ini bangunnya dari batu. Dia bangun fondasinya dulu dan lain-lain. Orang-orang yang kedua, babi pertama dan babi kedua ngeliatin rumah babi ketiga. Dia bilang, ngapain sih? Duit habisnya banyak banget tuh untuk bikin fondasi batu. Mendingan kayak gua, duitnya nanti ada sisanya bisa kita pakai. Gitu ya. Nah dari situ babi ketiga tetap nggak apa-apa gitu ya. Terus ngapain lu masih kepanasan? Ini masih berapa lama lagi jadinya? Gitu ya. Babi ketiga diejek-ejek sama babi pertama dan kedua. Akhirnya rumahnya jadi juga babi ketiga. Oke, dia pakai modal pasti lebih besar, dia pakai effort pasti lebih kuat, dia pakai waktu mungkin lebih banyak di awal. Oke. Tapi setelah itu datanglah tantangan. Ya, tantangannya itu apa? Serigala. Serigala datang dan niup. Rumah babi pertama roboh. Dia lari ke rumah babi kedua. Ditiup juga roboh. Lari ke rumah babi ketiga. Ditiup tidak roboh. Oke. Ini analogi aku untuk merekrut. Kenapa sih kita harus kasih tahu apa sih yang akan lu dapat? Mungkin kelihatannya lebih sulit, mungkin kelihatan butuh waktu, mungkin effort-nya lebih banyak dibandingkan gue kerja aja sekarang. Tapi tahu nggak kalau tantangan itu datang, siapa yang paling kuat bertahan? Rumah babi ketiga. Begitu juga sama analogi aku ngerekrut, mungkin ada cerita-cerita nggak gampangnya yang aku ceritain. Tapi ya itu yang membuat kita tuh benar-benar bisa bertahan. Ya, jadi benar-benar lakuin terus teman-teman, percaya sama apa yang kita bangun. Mungkin sekarang masih fondasinya orang nggak ngelihat rumah kita kayak gimana nggak kelihatan. Tapi apa yang kita lakuin nanti akan dinikmatin sama kita, bahkan sama seluruh keluarga kita. Karena kita bangun sesuatu yang tahan dengan tantangan, tahan dengan terpaan. Contoh kemarin pandemi. Ya aku baru bisa promosiin leader di pandemi. Omset paling banyak, paling bagus di pandemi. Ya, jadi benar-benar kita harus bisa nih teman-teman ngerekrut dan kasih tahu apa sih yang lu lagi bangun sekarang, mungkin lu nggak bisa lihat tapi kita kasih tahu itu akan membuat apa ke depan ya. Ini analogi ngerekrut ya teman-teman. Kenapa sih ngerekrut? Karena kita berbisnis, ingat ya teman-teman. Oke, next. Oke, jadi strateginya apa? Oke, udah ngerti. Oke, yang pertama mindsetnya gimana sih? Next. Oke, yang pertama, bisnis ini adalah bisnis manusia. Jangan jadiin seseorang itu jadi objek. Tapi kalau bisa, ini juga aku belajar banget. Sampai sekarang aja masih belajar untuk punya 2 anak kan kembar. Gimana gedein mereka, gimana cara yang benar, nanemin mindset dan lain-lain. Masih belajar. Begitu juga di bisnis ini. Tim kita itu, seperti anak kita, teman-teman. Ya, jangan jadiin dia objek untuk kita mencapai sesuatu, tapi kasih dulu yang terbaik. Pasti istilahnya orang tua aku minta nggak sih jalan-jalan dari aku? Enggak. Tapi anak pasti kasih yang terbaik. Saat kita tahu orang tua kita udah kasih yang terbaik buat kita.
Ya, jadi jangan tangan di atas, tangan di bawah, tapi tangan di atas, teman-teman. Ingat, tim kita itu anak kita, bukan kasih duit ya, maksudnya bukan kasih duit, nanti komisi gue bagi deh buat lu, bukan. Kasih mindset yang benar, lakuin mereka seperti seharusnya, gitu ya, bangun mereka bareng-bareng, ya. Jangan jadiin diri kita standar bisnis. Ini juga kesalahan yang terjadi 2019, 2014, 15 sampai 19 ini yang salah. Jadi dulu karena kegagalannya banyak, ya, Yohanes ini banyak gagalnya, nggak bisa ini, nggak bisa itu, banyak keterbatasannya. Terus kita jadiin diri kita standar bisnis ini. Itu nggak bener banget, teman-teman. Boleh nggak sih orang lain lebih bagus dari kita? Kan boleh, teman-teman. Kadang leader, aku sendiri deh, ada yang nanya, itu jenjang karir 3 tahun 60 juta atau 100 juta. Gitu ya. Gua sendiri aja belum. Terus kita jadiin, gua nggak bisa lah rekrut pakai cara itu, orang gua aja belum. Lah, kan standarnya ada, hitungan jelasnya ada. Kenapa lu jadiin diri lu standar? Untuk orang lain. Lu berasa orang lain juga bakal nggak bisa kayak lu. Kayak gua. Kenapa? Itu yang berubah. Itu yang membuat aku, wow, kenapa ya? Gue selalu mikir, ini akan susah buat lu. Gue ngerekrut orang, tapi gue mikir, ini akan susah buat lu. Sehingga itu tertransfer. Sampai sekarang pun masih belajar banget, teman-teman. Masih belajar banget. Kasih arti. Ini yang tadi ya. Jadi beri arti positif dari setiap tantangan mereka. Ini yang harus kita lakuin, teman-teman. Jadi kasih arti positif dari setiap tantangan yang kita hadapin. Ini bukan buat bisnis doang, buat kehidupan pun begitu. Orang kenapa sih akhirnya mau bunuh diri? Karena memberi artinya nggak benar. Memberi artinya negatif. Padahal kejadian itu mungkin tujuannya untuk membuat kita lebih aware, lebih belajar, lebih bisa ngatur. Tapi kita kasih artinya salah. Begitu juga di bisnis ini, teman-teman. Ya, next. Next lagi. Kasih mereka kepercayaan sama diri mereka sendiri. Ini penting banget. Mungkin kita selalu bilang, lu bisa gitu ya. Kita mau kasih dia kepercayaan, tapi dia nggak percaya sama diri dia. Gimana caranya untuk kasih mereka kepercayaan ke mereka sendiri? Kasih tahu progres yang mereka lalui. Contoh, mereka memang belum closing, tapi mereka udah bisa bikin janji sekarang. Sebelumnya belum. Hargai itu prosesnya. Wah, lu inget gak sih? Dulu lu bilang lu nggak ada temen dan lain-lain. Sekarang lu udah bisa lo bikin janji ke 10 orang. Memang belum ada yang closing, nggak apa-apa, tapi lu udah ada pertumbuhan loh. Sehingga dia percaya, oh iya ya gue bisa bertumbuh. Oke, kasih arti tentang sistem bisnis kita. Contoh, kenapa sih Yohanes tuh selalu ke kantor gitu ya? Ya teman-teman di sini pasti ke kantor gitu ya. Karena ya benar-benar kita memberi arti sistem ini tuh bermanfaat banget buat bisnis kita. Dan itu harus kita kasih ke teman-teman kita di bisnis kita juga, ke tim kita. Kasih contoh, jangan cuma ajak, tapi kasih arti. Ini artinya apa sih? Lu kenapa sih datang? Biarpun mungkin pembicaranya ngomongin itu lagi, tapi kasih arti. Contoh tadi, setiap pembicara pasti bawain dengan background mungkin yang agak berbeda. Sehingga nanti kalau ketemu yang mirip, kita bisa pakai buat rekrut. Wah, nggak bagus, tapi ada satu titik. Misalnya Yohanes nih sharing hari ini, mungkin nggak bagus-bagus banget gitu ya, tapi ada satu yang kita dapat. Itu akan jadi sesuatu yang luar biasa. Oke, teman-teman, mulai dari mindset. Benerin dulu mindset-nya. Gimana sih caranya breakthrough? Mulai dari mindset diri kita yang bisa kita kontrol, kita atur. Mindset nggak bener, nggak bisa kita atur. Tiba-tiba mikir sinetron dan lain-lain, jelek-jelek, nggak bisa kita atur. 6 detik pertama. 10 detik pertama. Tapi kalau kelamaan, itu harusnya enggak. Harusnya bisa kita atur. Contoh, awalnya kita takut, itu nggak bisa kita atur. Itu natural banget. Tapi kita harusnya bisa mengontrol itu setelahnya. Tiba-tiba deg-degan gitu ya. Setelah itu, oke, kalau gue deg-degan, gue akan coba lompat-lompat dulu, misalnya gitu ya. Kita yang ngatur. Setelah itu, atau gue, ya udah deg-degan, gue telepon aja, angkat telepon aja. Habis teleponnya berdering dan dia angkat, habis itu deg-degannya hilang. Kita yang ngatur. Awalnya nggak bisa kita atur, tapi di tengah sampai akhirnya, itu bisa kita atur. Ya teman-teman ya. Oke, next.
Apalagi strateginya? Market, teman-teman. Marketnya itu sekarang kita nggak bisa ngomong cuman offline. Ada dua-duanya, online dan offline. Tapi yang lahirnya di online, jangan juga ngomong cuman online. Offline nggak bisa. Dua-duanya bisa. Ya, tantangan kita adalah sekarang kita tuh awareness-nya udah mulai muncul di Indonesia tentang insurance. Tapi siapa yang dipilih? Makanya online dan offline kita juga harus branding. Kita juga harus, kalau nggak prospecting ya branding gitu. Selalu aku tanemin itu. Kalau nggak prospecting ya branding. Oke? Yang sering ngobrol dan jarang ngobrol juga kita harus mulai masuk. Ini pertanyaan aku selalu ke tim. Dia bikin list nama, setelah list nama itu jadi, oke, gue nggak punya temen. Oke, boleh pinjem nggak Facebook lu atau Instagram lu? Ya diliatin dong. Ini follower lu banyak. Misalnya 200 gitu ya. 200 aja udah banyak kan. Jadi list nama. Iya yuk, tapi gue nggak pernah ngobrol. Iya, gue cuman kenal dulu, ini temen kecil gue. Pertanyaannya simple. Lu mau jadiin itu jadi list nama lu nggak? Yang menurut lu bisa akhirnya jadi prospecting lu. Mau nggak teman-teman? Pasti mau kan? Pertanyaan gue, caranya gimana? Biar yang tadinya nggak deket, nggak pernah ngobrol, jadi bisa masuk ke list nama yang kita mau prospek. Apa dengan telepati gitu, tiba-tiba kita mikirin dia juga kepikiran, dia mikirin kita. Atau dengan pakai ilmu-ilmu itu, pesulap merah yang udah dibongkar, gitu ya. Ya caranya cuma satu, mulailah ngobrol. Yuk, gue nggak pernah ngobrol. Terus gimana caranya? Ajak ngobrol dong. Ya, nggak harus langsung asuransi kok. Ya pasti udah banyak banget lah leader-leader literasinya gimana. Ya kalau kita mau, ini orang bagus banget, tapi gue nggak deket. Caranya gimana biar itu bisa jadi leads kita? Ajak ngobrol. Mau yang jarang ngobrol atau yang sering ngobrol, kadang kebalik nih. Ada yang PD-nya sama yang jarang ngobrol, oke gue langsung bisa. Tapi kalau yang temen gue, aduh gue nggak dulu deh, temen gue, keluarga gue, aduh nggak enak nanti gue, dan lain-lain. Itu mindset juga belum bener pasti. Ya, jadi nggak ada alasan lagi ya, teman-teman tinggal buka WA-nya, ada berapa, terus Instagram ada berapa, Facebook ada berapa, itu bisa jadi leads kita semua. Asal kita mulai dengan ngobrol. Dan referensi, udah jadi nasabah, jangan lupa dari nasabah itu mungkin kita bisa jadiin dia teman main, kita jadi main bareng teman dia, itu nanti bisa jadi referensi dan juga servicing policy. Ya, teman-teman. Oke, market banyak banget kan jadinya. Kalau orang bilang, gue nggak punya market, gue nanya lagi, emang lu hidup di hutan, nggak punya market? Orang di hutan aja sekarang ada sinyal gitu ya, bisa WA-an sama orang, pasti ada. Tapi teman-teman nggak jadiin standarnya itu market teman-teman. Ya, mulailah dengan ngobrol. Oke, next. Mindset udah, market udah. Cara minta referensi ya, nanti ya. Oke, sekarang cara kerja. Cara kerja gimana? Nah, ini penting. Kemarin, jadi ngerekrut agent yang emang pebisnis. Dan dia bilang, ini cara kerjanya gimana? Ada nggak sih agenda? Kita harus bikinnya gimana, dan lain-lain. Nah, sebenarnya itu yang harus kita bikin. Karena kita nggak punya bos, nggak punya schedule yang pasti, kita yang harus bikin. Kita bisa kontrol agenda kita kok. Kita bisa kontrol mau ketemu siapa kok. Jadi pecah jam kerja, maksudnya apa? Kita boleh kok me time, kita boleh kok ngelakuin yang kita mau, tapi jangan lupa ada jam kerja yang kita pecah di agenda kita juga. Oh ini khusus buat kerja, ini khusus buat kerja. Gitu ya, kemarin Edward juga sharing, malah dia pakai ada kayak poin-poin gitu, wah keren banget, itu bisa banget dipakai. Ya, bikin list nama setiap minggu, dari list nama besar dibikin, oh minggu ini gue mau fokus, gue mau ketemu sama orang-orang ini, atau gue mau ajak ngobrol ini. Jadi kalau besar kan kadang-kadang bingung kan, wah siapa ya? Dibikin, minggu ini siapa, minggu depan siapa, bikin. Ya, jadi kita tahu fokus kemana. Oke. Nah, terus buat kita nih, kita harus review dan kasih strategi buat leader-leader, juga buat agent-agent yang punya agent, kita harus bantu review
Apa sih yang dia lakuin? Kasih strateginya. Bukan cuma motivasi, teman-teman. Jadi strategi itu juga penting. Karena begitu dia dapat, oh ini yang harus gue kerjain. Gak usah dimotivasi lagi. Harusnya dia ngerjain. Tinggal kita controlling atau review. Ya. Dan kalau agentnya dulu nggak kepikiran nih, sampai Zoom akhirnya kepikiran ini. Kita kadang-kadang minta join fieldwork, dia masih malu, masih apa. Boleh loh sekali-sekali kita tawarin, lu mau lihat gua kerja nggak? Gua Zoom, gua presentasi gimana? Yuk, mampir ke Zoom gua, besok gua ada meeting jam segini. Itu gue lakuin, teman-teman. Ya, di masa Zoom. Bisa kok, minta izin ke nasabah. Gua ajak tim gua lah. Keren kan jadinya? Gua ajak tim gua ya yang baru. Soalnya dia pengen tahu nih cara presentasi gimana dan lain-lain. Kita udah bikin janji dan lain-lain. Bisa loh. Ya, teman-teman. Next. Jadi akhirnya nemuin rumus menang nih. Rumus menang cuman ini kok. Yang pertama komitmen, teman-teman. Kita udah tahu strateginya, kita udah tahu apa yang mau kita lakuin. Dilakuin nggak? Gue udah tahu lah, gue udah tahu, tapi dilakuin nggak? Lalu kadang-kadang kita ngomongin ke teman kita, iya sih, gue udah tahu sih, tapi komitmen dulu sama apa yang kita udah tahu. Jangan cari-cari kebanyakan, tapi komitmen sama apa yang kita udah tahu, lakuin. Habis itu, jangan lupa belajar lagi, ikut sistem. Karena mungkin kita udah tahu nih, tapi mungkin ada cara-cara yang bisa di-improve dari kita setelah belajar dari orang-orang yang di-sharing, atau dari leader lain, atau dari mana. Boleh bang. Dan minta tolong, karena harus ada orang yang bantu ngelihat sisi yang kita nggak bisa lihat. Bantu review. Habis itu komitmen lagi. Oh, udah di-review nih. Oh iya ya, harusnya bisa ya. Jam gue masih ada kosong di sini. Gue harusnya bisa tambah 2 orang lagi nih minggu ini. Oke, komitmen deh. Gue mau lakuin itu. Gitu. Ya teman-teman ya. Menang itu bukan berarti langsung menang. Selalu nggak pernah kalah. Enggak. Tapi kita komitmen sampai ujungnya pasti menang. Ya teman-teman ya. Oke, next. Oke. Ini setelah 2019, 2020, 2021 akhirnya dapat. Ternyata gua itu sebagai leader tuh apa sih? Role model, teman-teman. Ini juga belajar banget dari Ko Gencar kan selalu kasih tahu, gua udah lakuin nanti gua kasih tahu lo orang. Jadi kita tuh udah lakuin, bukan kita sharing apa yang belum kita lakuin. Ya ini juga tantangan, kadang-kadang leader udah nyaman, udah punya pilihan untuk santai dan duit masuk terus, kita tetap harus jadi role model. Ya teman-teman ya. Terus pemberi harapan, jangan sampai leader itu justru ketemu itu orang jadi nggak punya harapan, karena kitanya kadang-kadang dulu gue leader yang kayak gitu. Gue aja ngelihat agent gue, dia mah nggak bakal bisa lah kayak gue, karena gue kerja capek banget gitu ketemu tiga ini setiap hari karena belum bener caranya. Gitu ya, mindsetnya, sorry bukan caranya, mindsetnya waktu itu belum benar. Jadi kasih harapan. Leader itu pemberi harapan, ingat itu. Dan leader itu kadang-kadang harus tegas, teman-teman. Kalau harus kasih nasihat, ya kasih nasihat. Jangan pernah takut dia hilang, karena dia bukan milik kita. Tapi kita harus kasih yang terbaik yang kita bisa lakuin. Gue selalu punya prinsip, kita itu nggak pernah bisa memiliki orang lain. Kita cuma bisa memiliki diri kita. Dan lakuin yang terbaik buat kita, lakuin yang emang kita rasa terbaik, kesalahan nggak masalah, tapi jadilah seperti diri kita. Suatu hari, dia akan tahu kok tujuannya apa. Ya, ini susah banget, sampai sekarang masih belajar. Leader harus tegas juga, gitu ya, nggak cuma nice doang, tapi harus tegas, ini masih belajar banget. Ya, oke, next. Oke, sampai di akhir, next lagi, next. Ujung-ujungnya orang-orang pasti nanya gini, mana sih yang lebih penting? Boleh nggak teman-teman? Yang lebih penting menurut teman-teman, bukan idealnya ya. Jadi buat teman-teman, kalau idealnya pasti udah tahu teorinya. Tapi buat teman-teman, mana sih yang paling penting sekarang? Gue nggak punya potensi, jadi akhirnya gue nggak lakuin. Akhirnya hasilnya jelek, belief-nya kebentuk lah, belief yang jelek. Atau belief-nya udah bagus,
oh gue percaya sih bagus sih Prudential, tapi potensi gue nggak bagus, tindakannya nggak dilakuin karena berasa nggak bagus, hasilnya ya jelek juga. Jadi teman-teman, mana sih yang paling penting buat teman-teman? Teman-teman benerin duluan. Kalau secara ideal kan belief ya paling penting ya, belief paling penting. Tapi kadang-kadang nggak bisa dibenerin kalau dia nggak lihat. Ada orang yang kayak gitu. Gue belum percaya, gue belum belief. Dia butuh hasil dulu. Oke, dikasih tahu dong hasil yang seperti apa yang lu pengen lihat. Habis itu tindakannya kayak gimana kalau lu mau lakuin itu. Yuk kita benerin, gitu. Lakuin dulu yang menurut dia paling penting, kita beresin dulu. Tapi bener-bener paling penting, kadang-kadang orang bilang, gue belum bisa nih, nggak ada waktu gitu ya, tindakannya belum bisa. Ternyata bukan tindakannya, tapi beliefnya gitu. Digali dulu sampai titik terakhir, oh ternyata ininya yang harus benerin kan. Ya pada akhirnya sebenarnya belief itu yang kita benerin. Tapi nggak apa-apa. Kalau dia berasa, gue belum punya waktu, kita ini bantu dia. Oke, lu bener ya, karena belum punya waktu. Tapi kalau gue bisa bantu lu nemuin waktu, lu lakuin ya. Oke, kita bantu atur agendanya. Gitu. Jadi bener-bener ya udah, yang itu dulu aja, nggak apa-apa. Jangan dipaksain harus ideal. Ya, teman-teman. Itu yang saya lakuin, yang merubah bener-bener 2020 dan 2021. Ya, next. Sedikit lagi ya, teman-teman ya. Mungkin ada yang udah bosen nih. Oke, teman-teman, itu aja dari saya. Semoga teman-teman terberkati dengan apa yang saya sharingin, yang gue sharingin. Dan sekarang boleh tanya jawab ya. Oke, thank you teman-teman. Wah, teman-teman boleh Oke. kasih applause dulu dong buat Ko Yohanes. Thank you, Yo. Thank you. Thank you. Thank you banget Ko Yohanes. Yes. Semoga jadi berkat. Tadi kayaknya ada Wah, pertanyaan thank you. deh. Boleh dibacain nggak pertanyaan-pertanyaannya? Boleh nih ya. Ini bersyukur banget nih hari ini ya. Ko Yohanes ini sharingnya keren banget. Teman-teman. Thank you. Oke. Pertanyaan, oke, belum ada kok. Tadi kita lagi dengerin, benar-benar mendengarkan nih. Tadi ada tuh. Ada satu. Tadi ada Edward satu. ya. Edward. Bang Benny. Oh, ada, oke. Oh, ini Pertanyaan dari Edo ya. Nah. Cara minta referensi yang Oh, bagus iya. gimana, Bro? Referensi. Yang biasa Oke. dilakuin. Oke. Mungkin bukan yang bagus, tapi yang gue lakuin aja kali ya. Karena gue nggak tahu itu bagus atau enggak. Nah, kalau gue pakai itu selalu Edo. Kalau dipanggilnya Edo ya. Oke. Pakainya ini list 4 nama orang terdekat dari keluarga dan di luar keluarga. Tiap kali habis antar polis pakai itu. Kasih tahu tapi jangan cuma isi ini dong. Kasih tahu. Banyak loh kejadian orang tuh punya asuransi tapi nggak dicairin. Ini kan baru bisa cair kalau diklaim ya. Kalau ada orang yang bantuin untuk kasih tahu ke perusahaan asuransi bahwa ada tindakan. Nah, ada loh kejadian-kejadian orang tuh cuman simpen doang, nggak ada yang tahu. Sehingga waktu dia mau pakai dan emang pakai dan dia lagi nggak sadar, orang nggak ada yang tahu dia punya. Boleh nggak gue cerita ke teman-teman lu yang deket sama lu, biar dia juga tahu kalau ada kejadian itu hubungin siapa sama saudara-saudara. Gitu. Nah, dia tulis, mau dia tulis 2, 3, nanti minta izin ya. Nanti kasih tahu dia bahwa kita akan hubungin. Itu salah satunya. Jadi dari nasabah kita dapat lagi jaring berikutnya. Tapi kadang-kadang ada aja yang nggak kasih istilahnya. Iya nanti gue yang cerita aja sendiri. Nggak apa-apa. Istilahnya oke. Tapi ini artinya lu bakal percayain ke siapa aja kira-kira biar gue tahu. Boleh nggak? Kadang-kadang kita yang minta kebalik. Boleh nggak gue minta nomornya atau minta Instagramnya biar gue juga tahu gitu orangnya siapa aja. Mungkin kayak gitu. Ya itu yang paling sering dipakai. Di luar itu ya dari klaim. Biasa kalau udah ada klaim kita cerita. Kalau dari segi ini ya polis ya. Kita cerita, ini ngebantu lu nggak sih? Kalau ngebantu boleh dong, gue cerita ke teman-teman deket lu, biar mereka juga terbantu. Kasihan loh, banyak loh teman-teman kita yang punya asuransi, tapi ternyata nggak sesuai sama yang dia butuhkan. Nah kalau udah ngerasain klaim biasanya, oh ya nanti gue bilang dulu ya sama temen gue, nanti gue kasih lu yuk, pokoknya gini. Nggak apa-apa, yang penting kita udah ketok pintu.
entah itu dibukain atau enggak, nggak apa-apa. Kita tapi harus ketok pintu. Kalau aku selalu bilang gitu. Tugas kita ketok pintu. Wow, Mantap. Thank you, Yo. Sip. Semoga menjawab. mantap. Boleh teman-teman, Keren-keren. ada yang mau nanya lagi? Ya, ada yang mau nanya lagi? Kalau nggak ada, saya yang nanya. Saya dulu deh, Bung Ben. Oh, Nah, boleh, boleh. Ini panjang soalnya nanti. Halo, Bro Anas. Akhirnya Halo. ketemu ya. Iya, halo. Kemarin Eh, cuma lewat suara ya. Mas, nggak mau tanya nih, kan tadi waktu Ya. di waktu ketika jadi partner di agent gitu ya, kan tadi ngelakuin ada market survei ya ke 200 ya, gitu ya. Hmm. Nah itu kalau boleh ceritain itu market survei kayak gimana ya, Oh. Anas ya. Oke. Dan Aku terus kirimin gimana? market surveinya nanti ke Gimana sih? Arya ya. Ya oke. Gimana sih cara Hmm. ngelakuinnya kalau dari Yohanes sendiri gitu? Oke. Mungkin kalau Thank you. market surveinya kan gampang ya. Tinggal kita tahu dulu tujuannya. Aku selalu market survei itu tahu tujuannya. Contoh pertanyaan nomor 1, kalau yang dulu banget kan ada 2 perubahan. Kalau yang dulu banget kan pasti penyakit apa yang paling berbahaya di Indonesia? Jantung, kanker, stroke kayak gitu-gitu. Nah, itu tujuannya kan untuk ngegali dia punya pengalaman apa gitu. Jadi tujuan-tujuan itu yang kita harus tahu, bukan nanyanya, tapi tujuan nanya ini apa. Nah, kalau itunya kita udah tahu, pasti itu akan bagus banget market survei pun. Biarpun orang lihatnya, kok market survei ya udah ketinggalan zaman. Tapi sampai sekarang masih ada loh tim aku yang pakai market survei. Gitu. Nah, kalau sekarang lebih ke arah pertanyaannya lebih ke menurut lu apa sih yang paling penting buat kehidupan lu? Siapin dana pensiun, siapin apa? Lebih ke gitu ya. Keuangan, literasi keuangan di akhir baru kita ada pengalaman apa yang menurut lu bisa membuat perencanaan itu berantakan. Terus ada sakit ini dan lain-lain gitu. Nah, dari sakit itu kita gali lagi ada pengalaman apa. Nah, tujuan-tujuan itu yang kita tanemin banget tuh. Jadi bukan bertanyanya, tapi tujuan untuk dapetin apa sih pertanyaan itu akan membuat kita bisa tahu nanti ini dihubungin kemana. Gitu. Nanti aku kirim ya Oke. PDF-nya. mantap. Oke, thank you ya, Yohanes ya. Thank you. Dapat poinnya. Jadi orang kalau udah dapat tujuannya dulu, terus di Yes. tengah-tengah ada permasalahan dan ada pengalaman, kita bisa kasih solusi ya, kok ya. Betul. Betul. Wih, keren. Boleh tuh nanti ntar di-share ya teman-teman ya. Siapa Ya. tahu Ini pokoknya market survei itu mungkin kuno, tapi menurut aku kalau orang yang belum bisa ngomong, bukan belum bisa ngomong, belum terbiasa untuk ngobrol sama orang gitu ya. Ya. Nah, itu paling gampang untuk dia tuh Ngebantu bisa banget. masuk akhirnya. Kecuali yang emang udah kita jadi lihat orang juga gitu. Kalau yang memang sudah terbiasa bicara, terbiasa bikin janji sama temennya, ya dia caranya gimana kita lakuin, kita tinggal kasih strateginya. Begitu lu gini, lu masuknya lewat sini gitu. Keren. Benar-benar ngebantu banget buat orang-orang yang nggak Iya. biasa gitu ya ketemu orang itu. Iya. Itu jadi guidance banget. Oke. Guidance banget, betul. Keren. Oke, ada lagi Oke, teman-teman ada lagi? sebelum saya? Kayaknya Kang Beni deh. Siap. Bro Yo, ini mau nanya nih, Ya. kalau kan tadi kita dengerin bahwa omset terbesar itu pada saat COVID ya. Ya. Sebetulnya hal apa yang berbeda yang lu lakuin dan di saat-saat ini ya, ini udah endemi gitu ya. Apa juga yang udah lu lakuin gitu ya sekarang di saat-saat sekarang, atau ada buahnya gitu sampai sekarang dapat habitnya atau gimana? Oke. Jadi sebenarnya kalau ditanya di awal banget pandemi itu sebenarnya kita kan punya anak 2 ya. Jadi ada cerita di balik itu. Ada punya anak kembar. Kita doa sama Tuhan gitu ya. Minta dong kalau kerja bisa di rumah. Terus terjadi pandemi. Apa yang kita lakuin? Jadi dari dulu sebenarnya istri pun sudah mulai kerja dari rumah gitu ya, karena dia harus ngurusin anak. Karena aku pengen nggak mau ngebebanin orang tua untuk anak gitu ya, karena orang tua harusnya nikmatin hari tuanya dia gitu. Aku mikir gitu. Jadi pandemi itu benar-benar jawaban doanya. Benar-benar terjawab doanya, dan dari situ kita cuma nyari caranya gimana nih untuk prospek orang. Dikasih tahu di GPS waktu itu diarahin juga, kita juga udah mulai ngelakuin. Oh iya pakai Zoom, terus mulai dari kita ngobrolin COVID, mulai dari ini, ya udah kita benar-benar lakuin itu. Dan menurut aku karena branding juga udah ada, kalau aku ya
branding di sosial media udah ada, orang jadi memang waktu itu kan top of mind-nya kan, aduh COVID nih bisa meninggal, ada dan lain-lain gitu. Jadi secara gampang banget masuknya. Jadi waktu itu hubungin orang sebanyak-banyaknya. Jadi menurut aku kita cuman kontak orang lewat jempol. Kalau dulu harus ketemu orang 3, sekarang sebenarnya bisa WA orang tuh 10 satu hari juga bisa. Jadi kenapa nggak kita lakuin? Jadi waktu itu ya aku lakuin. Kita ajak ngobrol misalnya satu hari 10 orang. Habis itu, ada yang dibalesnya lama dan cepet, nggak masalah. Yang penting kita WA, yang mana nih yang respon bagus, kita mulai ngobrol gimana pandemi, keluarga lu aman nggak, kirimin sesuatu. Habis itu nanti ngomong, ngomong-ngomong insurance lu harus direview loh, karena sekarang ada yang nggak cover ini dan lain-lain gitu. Dari situ, main banyak. Jadi benar-benar waktu pandemi itu karena kita di rumah, aku bersyukur banget karena benar-benar cost-nya lebih hemat, waktunya lebih banyak, kita bisa atur. Jadi benar-benar karena disyukuri mungkin ya. Jadi afirmasinya positif juga banyak dapat sih dari situ karena emang lebih banyak. Dan hasil-hasil yang lama aku bisa follow up lagi dengan kejadian-kejadian yang mereka alami. Jadi contoh dulu belum closing dan lain-lain, ya udah tinggal kita follow up. Tinggal kita ajak ngobrol, bukan langsung, udah pandemi lu masih belum mau beli asuransi, bukan kayak gitu. Tapi ya kita follow up lagi. Follow up-nya biasa dari mana? Dari Instagram. Story dia, kita liatin, kita kasih komen gitu. Dari situ terus mulai ajak ngobrol, biasa dari situ. Jadi lebih banyak sih, mainnya lebih banyak dan hasil taburan itu 2020 karena main banyak banget, itu 2020 mungkin waktu terbanyak yang aku sisihin buat Prudential gitu. Nah, habis itu 2021 benar-benar menikmati banget, menikmati hasil dari taburan 2020 dan sebelum-sebelumnya 2021 kayak gitu, tapi sambil bangun habit, bangun tim juga ngerasain dengan online itu lebih efektif. Mereka bisa ketemu orang dengan online bisa 3, 2 gitu. Kalau dulu paling cuma 1 sambil kerja misalnya. Nah, dari situ sih. Wow, jadi hasil menabur Oke. tahun pandemi Ya. itu ya, Yes. banyak Jadi kalau banget orang lihat, banyak kok lu waktu. gampang banget ya, lu nggak tahu apa yang gue tabur dulu-dulunya. Iya, Jadi betul banget. sebenarnya itu hasil, nggak ada yang instan. Iya, Benar. iya. Benar-benar. Itu Ray mau nanya juga cara menghubunginya dong, Bro. Tadi udah dikasih tahu Oke. ya lewat Instagram Boleh. gitu ya? Boleh. Medsos ya. Boleh ada- diulang lagi. Aku ada 3 poin nih kalau menghubungi orang. Ini yang aku ajarin buat tim aku juga. Jadi aku anggap Legacy juga kita satu tim ya. Ya. Nah, jadi yang pertama itu aku akan ngomong dari Instagram story-nya dia, komenin dulu. Nah, habis dikomenin itu, aku akan bahas tentang kalau dulu, sekarang aja deh, jangan ngomong dulu ya. Ya, Kalau sekarang kita nanya juga tentang COVID, tentang kerjaan dia gimana. Terus aku akan nanya, ini poin kedua, aku akan kasih tahu di situ aku Prudential, tapi aku nggak prospek dia. Contoh, aku udah lagi ngobrol kerjaan, biasa kan dia nanya juga, ini agent baru nih. Kalau aku kan udah branding, mungkin banyak yang udah tahu gitu. Tapi kalau agent baru kan pasti banyak yang belum tahu. Nah, kita ngomong juga, kita harus ngomong kita Prudential. Tapi nggak prospek saat itu. Nah, habis ngomong Prudential, ngobrol lagi, kalau dia balasnya lama, nggak apa-apa, kita tinggal. Kita tinggal, habis itu kalau dia udah balas, kita balas lagi. Kita bilang, kita beraktivitas di Prudential. Contoh, oh gue habis bantu temen gue nih, dia mau bukain buat orang tua. Padahal misalnya baru ngobrol doang gitu. Nggak apa-apa, ngomong aja kayak gitu. Oh gue habis, sorry gue baru balas. Padahal dia juga balasnya lama. Tapi kita akhirnya baru balas, kita bilang, sorry gue habis bantu klaim nih. Tadi jadi baru gini. Jadi dia tahu kita di Prudential, dan yang paling penting dia tahu kita aktif di Prudential. Jadi bukan cuma tahu lu agent, kan banyak yang agent, tapi aktif juga. Nah dari situ biasa baru yang poin ketiga aku masuk ke keuangan. Aku nanya, kemarin pandemi lebih hemat atau lebih boros? Kalau gua sendiri kayak gini, kita ceritakan mirroring kan. Biasa kalau mau dapetin jawaban kita cerita kita juga kan. Nah, kita cerita. Oh, gua kemarin gua bersyukur sih karena pandemi gua lebih hemat loh. Sehingga gua bisa kayak gini, gua nabung di sini. Lu gimana? Lu mau ini enggak saham enggak atau apa gitu. Ngobrolin gitu-gitu. Nah, dari situ nanti dapat poinnya apa? Misalnya, iya nih, gua malah hemat sih, tapi gua bingung nih. Gua mau diapain duitnya. Nah, dari situ bisa ngobrol tentang keuangan, masuk ke proteksi keuangan gitu. Atau dia ngomong, oh iya gue invest di saham. Kita ngomong tentang, lu udah kalau ngomongin saham kan duit perputarannya kan kalau bisa kita di situ kan
puterin sebanyak mungkin gitu ya biar tambah gede bola saljunya. Itu harus loh diproteksi apa yang Wow. lagi kita puterin. Nah dari situ, diproteksi maksudnya asuransi yo. Iya tapi bukan buat kesehatan ya. Aku selalu mengasumsikan semua orang udah punya asuransi kesehatan. Hmm. Tapi ini buat proteksi lu punya aset, lu punya investasi, lu punya apa gitu, paper aset kadang-kadang aku bilang atau income protection gitu. Masuknya lewat situ. Hmm. Good. Nah, habis itu ya udah Zoom. Kalau nggak Zoom, kita bisa telepon by phone. Kadang orang dulu bilang harus ketemu atau Zoom. Sebenarnya sekarang lewat telepon pun bisa gitu. Ya kita jelasin lewat telepon. Kita juga bisa bikinin dia video kita kirim gitu kan bisa banget. Banyak cara ya kok ya. Banyak banget caranya. Wow. Keren. Ya teman-teman ya. Dicatat jadi kita bangun hubungan dulu ya di medsos ya, komen-komen gitu ya. Bener. Ngobrol-ngobrol. Tadi pokoknya kalau kita nggak ngobrol, ya sebenarnya ya kita bukan, kan kita makhluk sosial ya. Iya. Jadi kita perlunya sebenarnya salah satu kebutuhan hidup kita ngobrol. Yes. Nah ngobrolnya dijadiin produktif kan enak. Wah, ngobrolnya jadi produktif tuh teman. Mantap. Ini ada pertanyaan lagi nih ke Japri ke saya ya. Ada nggak di timnya kok ya atau di pengalaman orang yang mungkin udah bisnis berjalan lama gitu ya, terus dia masih bisa berhasil jalanin ini di Prudential. Ini ada salah satu tim juga yang nanya nih gimana nih katanya. Oke. Dia masih handle bisnis lain atau kerjaan lain gitu, tapi dia bisa berhasil gitu di sini. Oke. Nah itu kalau aku selalu bilang kan kalau misalnya dia berbisnis, sekarang sih cara aku ngerekrut ini jadi generate income baru buat dia. Oh gitu. Jadi aku selalu ngomongin kenapa enggak lu generate income baru. Nah soalnya kita nggak bisa bilang dia ninggalin, apalagi dia udah emang di situ dan cukup oke menurut dia. Betul. Gitu ya. Jadi kita kasih tahu aja, lu bisa kok generate income baru. Lu ngobrol, kita ngomonginnya kita tentang keuangan. Masa lu nggak suka sih ngomongin keuangan sama orang? Gitu. Nah dari situ ya udah kita kasih tahu potensinya. Kenapa kita harus naik leader? Nanti waktu leader, ya dari segi bisnisnya juga. Waktu leader nanti kita dapat off riding. Off riding itu kalau kita dapat dari satu orang segini, lu bayangin kalau lu punya cabang segini dan lain-lain gitu dari segi bisnis. Jadi dia akan berpikir iya, ini yang gua bangun untuk masa depan juga. Jadi kenapa enggak? Gitu. Karena emang ngobrol doang kok. Masa lu nggak ngobrol sih sama orang? Gitu. Wow, keren. Generate income baru ya. Generate income. Diferensiasi bisnis lah ya bahasanya ya. Ya. Ini mantap. Tetap bisa sukses teman-teman ya. Oke, ada lagi nih yang mau bertanya? Tapi jangan berasa kalau gua istilahnya dengan cara ini semua pasti berhasil. Enggak juga teman-teman. Tetap ada rasionya pasti gitu. Dan kita harus komitmen sama repetition. Ya jangan berasa nggak berhasil satu, semuanya pasti nggak bisa gua. Jangan, repetition. Kasih waktu lebih panjang. Sedikit aja buat Prudential. Ya, betul banget. Tetap harus semangat gitu ya, Koyanes ya. Ya, kasih waktu panjang dan komitmen. Dikasih waktu jangan cuman, oh ya gue Prudential tapi nggak ngapa-ngapain gitu. Ya, komitmen. Oke, kalau gitu udah tidak ada pertanyaan lagi ya? Masih ada nih. Bisa langsung praktek ini meh, semua yang ditanyain, apa yang di-sharing. Karena tadi kata Ko Yohanes bilang rumus menang itu komitmen, belajar, review, dan dilakukan. Betul, komitmen untuk ngelakuin, komitmen jamnya, komitmen kan banyak banget. Bener banget. Wow. Oke, Cimarina. Oke. Kalau gitu kita ini ya minta semua pada unmute ya teman-teman ya. Ini say thank you ya. Boleh say thank you ke speaker hebat kita. Speaker hebat kita, Ko Yohanes. Boleh di-unmute teman-teman. Say thank you. Thank you, Thank you, Yohanes. Thank you Thank you semuanya. banyak. Semoga bermanfaat buat kalian semua ya. Ya bye-bye.